Vivo V29 adalah ponsel mid-range dengan harga 5 juta pas. Dan sebenarnya ponsel ini sudah masuk ke Indonesia sejak 15 September 2023 yang lalu. Tapi ponsel ini punya fitur fotografi yang cukup unik dan sepertinya cukup populer di Indonesia. Karena itu saya jadi berminat untuk mencobanya. Ponsel ini relatif tipis jika kita bandingkan dengan ponsel-ponsel yang lain. Hanya di bagian kameranya saja yang sedikit lebih tebal dari permukaan yang lain. Layarnya menganut desain waterfall yang melebar sampai ke sisi ponsel. Beratnya 186 gram dan tersedia dalam 3 varian warna. Yang saya pegang sekarang ini berwarna biru muda dengan pola halus seperti awan atau kabut tipis di area pegunungan. Makanya dinamakan peak blue. Warna lain yang tersedia adalah warna merah dan hitam. Prosesor yang digunakan di ponsel ini adalah Qualcomm Snapdragon 778G dengan RAM 8GB dan memori 256GB. Baterainya 4600 mAh sudah mendukung fast charging 80 Watt. Jadi menurut saya so far so good untuk kamera di harga 5 juta. Nah, karena ini channel fotografi, langsung kita bahas saja ya fitur fotografinya dan bagaimana kualitas foto yang dihasilkan. Ponsel ini punya 2 modul kamera. Yang pertama adalah modul wide 50 megapiksel dengan sensor 1/1,56 inci dan bukaannya f1,9 yang cukup besar. Yang kedua adalah modul ultra wide dengan resolusi 8 megapiksel saja dengan sensor yang kecil 1/4 inci dan bukaan f2,2. Satu lagi adalah sensor pasif ya yang berguna untuk mengukur jarak atau depth saja. Menurut saya, modul kamera utamanya tergolong standar untuk kamera mid-range. Masih jauh lebih kecil daripada tipe 1 inci yang biasanya kita temui di ponsel flagship. Tapi gak jelek juga untuk ukuran mid-range. Kualitas gambar dihasilkan lumayan terlihat juga oke. Warnanya enak dilihat, khas Vivo, dan cukup detail. Hanya saja saat kita perbesar ke 100%, kita bisa melihat processingnya agak terlalu tajam, untuk menutupi kekurangan detail khas kamera bersensor kecil. Modul ultrawide-nya menawarkan sudut yang lebih lebar, tapi karena sensornya sangat kecil, 1/4 inci saja, maka kualitas detailnya di bawah kamera utamanya. Resolusinya juga hanya 8 megapiksel. Modul ultrawide ini mungkin sebaiknya digunakan untuk kondisi darurat, misalnya untuk arsitektur, interior, grup foto, atau pemandangan yang sangat luas. Dan saat modul utama masih terasa kurang lebar, baru kita pakai nih yang ultrawide. Yang unik dari kamera Vivo V29 ini adalah adanya ring light yang berada di bawah modul kameranya. Vivo menamakan ini lampu LED Aura Light. Ring light ini lebih baik daripada lampu LED ponsel pada umumnya karena ukurannya yang lebih besar. Dan juga yang paling penting adalah warnanya ini ya bisa diubah menjadi putih atau kuning. Fitur ini penting untuk menyesuaikan dengan warna cahaya lingkungan. Di kondisi cahaya putih atau di bawah matahari, tentunya warna putih terlihat lebih alami. Tapi saat berada di kafe atau klub di malam hari, mungkin warna kuning itu lebih cocok. Untungnya kita tidak perlu repot mengatur warnanya secara manual karena sensor kamera bisa mendeteksi warna ambien dan menyesuaikan warnanya secara otomatis. Menurut saya lebih baik kalau ring light ini ditempatkan di atas modul kamera untuk hasil yang lebih alami lagi. Tapi karena jaraknya tidak banyak berbeda juga jadi sebenarnya nggak terlalu signifikan juga. Dengan adanya Aura Light ini menurut saya kamera ini diarahkan ke penggemar fotografi potret. Oleh sebab itu, saya mencoba ponsel ini untuk foto potret di berbagai keadaan. Untuk foto potret seperti biasa, kamera akan memuluskan wajah dan membuat latar belakang blur secara otomatis. Seperti kamera ponsel lain pada umumnya, wajah itu terlihat sangat mulus. Menurut saya itu terlalu mulus ya untuk selera saya. Tapi mungkin untuk orang lain malah bagus.
Saya juga mencoba menggunakan Aura Light dan untuk beberapa keadaan memang dapat membantu. Misalnya dalam keadaan backlight. Tapi kalau kondisi backlight-nya sangat kuat, maka efeknya tidak terlalu besar karena kekuatan lampu ini cukup terbatas. Yang lebih optimal saat kita gunakan di kondisi yang sangat gelap, misalnya di malam hari. Tapi memang kita tidak bisa mengharapkan kualitas yang lembut dari cahaya ring light ini. Hasilnya itu cukup keras. Tapi setidaknya wajah atau subjek foto kita terlihat lebih jelas dan juga berwarna. Pilihan filter dan style untuk foto potret ini cukup beragam. Bahkan ada yang mengubah bentuk wajah menjadi lebih ideal, contohnya menjadi lebih tirus. Banyaknya pengaturan untuk potret ini menurut saya memantapkan posisi kamera ini untuk foto potret orang. Nah, kesimpulannya, saya senang dengan bodi ponsel yang sangat ramping, terlihat sangat elegan, dan ada fitur-fitur potretnya yang cukup banyak ya, termasuk ada Aura Light-nya. Tapi dengan harga 5 juta, sepertinya cukup membatasi kualitas modul kamera yang digunakan. Untuk foto potret kasual, untuk pertemanan dan media sosial, menurut saya hasilnya cukup bagus dan enak dipandang. Tapi bagi penggemar fotografi yang menuntut kualitas detail yang lebih baik, saran saya lebih baik memilih Vivo seri yang X ya, karena menggunakan sensor yang lebih besar, meskipun harganya pasti lebih tinggi dan ukurannya lebih besar. Mudah-mudahan apa yang saya sharing tentang Vivo V29 ini dapat membantu teman-teman yang mencari ponsel dengan kamera bagus di rentang harga 5 juta. Terima kasih atas perhatiannya dan sampai jumpa di review berikutnya. Oke, bye-bye.